Selain pemilihan presiden yang sudah hampir dipastikan pemenangnya, peta pertarungan politik mulai bergeser ke Senayan, pemirsa. Meski PDI Perjuangan meraih suara pemilih terbanyak, Partai Golkar berpeluang meraih kursi terbanyak di DPR RI dan menguasai jabatan pimpinan di parlemen. Pesta demokrasi 5 tahunan telah berlalu, namun pertarungan merebut kursi di parlemen masih terus berlanjut hingga selesainya rekapitulasi penghitungan suara. Untuk sementara, PDI Perjuangan mampu meraih suara pemilih terbanyak di kisaran 16%, selanjutnya Partai Golkar dan Partai Gerindra berada di posisi kedua dan ketiga. Meski PDIP unggul dari sisi suara pemilih, Partai Golkar ternyata masih berpeluang untuk meraih kursi terbanyak di DPR RI. Dari prediksi sementara, Partai Golkar bisa meraih maksimal hingga 111 kursi dan berpotensi menggeser PDI Perjuangan sebagai peraih kursi terbesar. Sekarang ini kita sedang melihat dapil-dapil yang berpotensi menambah kursi bagi Partai Golkar. Bagi Partai Golkar ada kurang lebih 16 dapil lagi yang berpotensi mendapatkan kursi tambahan. Jadi dari analisa per jam ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 102 kursi. Kita lagi menunggu kursi terakhir dari 16 dapil tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan kursi dari beberapa dapil yang kami sudah melihat ada potensi tambahan kursi. Dengan naiknya kursi Golkar di DPR RI, pengamat politik Pangi Syarwi memprediksi Partai Golkar bisa menguasai posisi pimpinan di DPR RI. Tapi kalau lihat posisi dari Realkon sekarang, Mbak Putri, itu kan selisih 1% ya. Artinya jumlah suara sah nasional karena dianggap tadi Golkar itu lebih piawai dan mahir mengambil kursi-kursi terakhir, kursi ke-6, kursi ke-7, baik di kan ketika di dapil itu kan ada 6 atau sampai 7 caleg ya. Nah, kursi ke-6 dan ada kemungkinan itu yang harus diwaspadai oleh PDIP. Ada kekhawatiran juga suara sah nasional PDIP unggul, tapi jumlah kursi jangan-jangan melewati PDIP karena tadi kan beda 1%. Nah, kalau misalnya efektif semuanya Golkar mengambil kursi-kursi terakhir itu dan dia maksimal, ya bukan tidak mungkin justru perolehan kursi terbesar adalah ada peluangnya per hari ini gitu ya, dari data yang tadi ya, per hari ini ada peluang Golkar juga mendapatkan kursi terbanyak. Meski gagal meraih kursi terbesar di DPR RI, pengamat politik Emrus Sihombing menilai PDI Perjuangan seharusnya tetap diberi posisi pimpinan atau ketua di DPR RI. Selama ini memang berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki di DPR. Namun demikian saya melihat terlepas daripada peraturan sebagaimana dikatakan Bang Ipang tadi, saya pikir itu benar secara peraturan, secara undang-undang. Tetapi ketika kita bicara tentang musyawarah, yaitu demokrasi kita musyawarah, kalau memang katakanlah partai tertentu sudah menjadi dari kadernya menjadi presiden kita yang akan datang, siapapun yang jadi pemenangnya nanti, saya pikir alangkah baiknya anggota atau ketua DPR kita itu dari partai yang tidak ada di pemerintahan, supaya lebih real memang check and balance, sekalipun menurut peraturan tadi dikatakan bahwa suara terbanyak. Selain posisi ketua dan wakil ketua DPR RI, ternyata partai-partai juga mengincar posisi pimpinan di sejumlah alat kelengkapan DPR RI. Ini rapatnya semi resmi sebetulnya, Mbak. Ya, di rapat itulah ditentukan secara musyawarah. Kita acuannya mau kemana? Undang-undang, oke. Kalau memang undang-undang yang berlaku. Tapi selain ketua DPR kan ada belasan alat kelengkapan dewan yang strategis juga, Mbak. Ya, komisi 1 sampai 11. Ya kan ya. Partai apa mendapatkan berapa ketua komisi, ya, atau ketua AKD non komisi kan ada MKD, ada Banggar, ada Balek, apalagi ada BKSAP, ya kan ya, ada BAKN, macam-macam, 5 atau 6 yang non komisi. Pasca pemilu 2024 kemarin, selain posisi presiden dan wakil presiden baru, peta
peta politik dan kekuasaan di parlemen juga dipastikan akan berubah. Tim TV One mengabarkan.